Milan dan Inter terancam bentrok dengan Dewan soal biaya sewa San Siro. AC Milan dan Inter terancam bakal terlibat bentrok dengan Dewan terkait biaya sewa Stadion San Siro yang harus mereka bayar setelah periode COVID-19. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Il Corriere della Sera, ada semacam kedekangan soal nominal yang dipinjamkan Rossoneri dan Nerazzurri kepada Dewan Kota Milano untuk biaya sewa San Siro menyusul adanya pandemi dan penutupan stadion, plus kehilangan pendapatan sebagai imbasnya. Il Diavolo dan Beneamata meminta diskon untuk biaya sewa dan sejatinya ada bagian dalam kesepakatan yang diteken. Il Diavolo dan Beneamata meminta diskon untuk biaya sewa dan sejatinya ada bagian dalam kesepakatan yang diteken 20 tahun lalu terkait persoalan tersebut. Ayat 5 dari dokumen tersebut berbunyi, kemungkinan pembatasan penggunaan stadion dan kegiatan yang telah dilakukan untuk alasan apapun yang tidak disebabkan oleh kesalahan fakta atau dealer yang berlangsung lebih dari 30 hari berturut-turut akan menghasilkan presentase pengurangan sewa tahunan yang sebanding dengan pengurangan pungutan dibandingkan dengan yang diterima oleh pemegang konsensi pada tahun kontrak terakhir dan penggunaan penuh. Milan dan Inter membayar 9,5 juta euro atau 152 miliar per tahun kepada Dewan. Namun perlu dicatat bahwa ada sebagian besar musim 2019-2020 dan sepanjang musim lalu fans tidak diizinkan memasuki stadion hingga pendapatan dari matchday turun hingga dapat dikatakan nol. Dewan siap memberikan diskon lebih rendah dari yang diminta klub sebesar 22,737% atau hanya sekitar 2 juta euro atau 32 miliar untuk musim 2019-2020 dan 19,59% atau sekitar 1,8 juta euro atau 8,8 miliar untuk musim 2020-2021 yang dapat memicu bentrok. Bedah kualitas Mohamed Alicho, jebolan PSG incaran AC Milan. Jelang bursa transfer Januari, AC Milan dikaitkan dengan wonderkid Ajax dan timnas Prancis U21 Mohamed Alicho. Tentu saja tidak ada asap jika tidak ada api, begitu pula kabar yang menyebut sang raksasa Liga Italia meminati Mohamed Alicho. Pasalnya, nama pemain muda yang satu ini belakangan memang santer dibicarakan di kancah Liga 1 Prancis. Publik pun pelan-pelan mulai mengenalkan dan penasaran seperti apa sosok jebolan Paris Saint-Germain tersebut. Sebagai informasi, Mohamed Alicho baru-baru ini tercatat sebagai pemain pertama kelahiran 2004 yang mencetak gol di Liga 1 Prancis. Golnya tercipta saat Angers SGO menjamu match di Stade Jean Bouny pada 3 Oktober 2021. Kala itu, ia mencetak angka pertama bagi timnya pada menit ke-53 dalam kemenangan tipis 3-2 Angers atas match. Ketika pemain papan atas Liga 1 Prancis seperti Neymar, Kylian Mbappe atau Lionel Messi yang mencatatkan namanya di papan skor mungkin suatu hal yang biasa. Akan tetapi, sosok pemain muda seperti Mohamed Alicho sangat mudah menarik perhatian publik lantaran berhasil mencetak rekor atas namanya sendiri. Tidak heran, sekarang banyak pasang mata yang mengawasi gerak-geriknya, termasuk para klub sepak bola dan scouting tim mereka di bursa transfer. AC Milan mungkin satu di antara para peminat tersebut. Kubu Rossoneri kabarnya telah mengirim perwakilan untuk memantau Mohamed Alicho ke Stadion des Alpes saat sang striker berpartisipasi dalam pertandingan atas Prancis U21 kontra Armenia belum lama ini. Kans AC Milan mendapatkan incarannya ini pun terbilang cukup besar lantaran kondisi finansial Angers yang dikabarkan sedang kurang sehat. Penjualan Mohamed Alicho di bursa transfer mungkin akan sedikit membantu pemasukan klub yang berdiri pada tahun 1919 tersebut. Mohamed Alicho lahir di San Paris pada tanggal 19 Januari 2004. Sebelum merapat ke Angers, ia diketahui pernah menimba ilmu di Paris Saint-Germain dan Everton. Menandatangani kontrak profesional tahun lalu, Mohamed Alicho pun menjelma sebagai salah satu wonderkid potensial Liga 1 Prancis selain Edouard Camavinga-Rennes yang kini bermain untuk Real Madrid. Talenta sepak bola Mohamed Alicho memang sudah terlihat sejak ia kecil. Dulu ketika bermain untuk Paris Saint-Germain di U8, ia sebuah turnamen besar. Sebelum sampai 10 laga, ia sudah mencetak 16 gol. Musim berikutnya, Paris Saint-Germain berhasil meraih gelar juara untuk kedua kalinya secara beruntun. Mohamed Alicho lagi-lagi tidak ketinggalan menasbihkan namanya sebagai gol soccer andalan untuk klub. Jika sebelumnya mencetak 16 gol, kali ini pemain keturunan Pantai Gading dan Maroko tersebut menoreh 19 gol. Tak ayal, kehebatannya itu membuat sang pelatih Stephen Tardivel terpukau. Kepada Gol, ia pernah menyebutkan Mohamed Alicho sebagai satu dari sekian pemain muda terbaik yang pernah ditangannya di level usia. Sang wonderkid punya kekuatan yang prima serta skill kaki kiri yang apik. Sayangnya, Paris Saint-Germain harus merelakan salah satu bakat terbaiknya itu pergi ketika dua orang tua Mohamed Alicho pindah ke Inggris karena urusan pekerjaan. Karena kepindahan inilah, Mohamed Alicho sempat bermain untuk Everton dan timnas Inggris U16 sebelum hijrah ke Prancis.
Seperti yang pernah diungkapkan mantan pelatih, pemain yang kini membela timnas Prancis U21 ini punya keunggulan pada kaki kirinya, akan tetapi ia juga bisa menggunakan kaki kanannya dengan cukup baik. Kecepatannya ketika bermain pun terlihat cukup sulit untuk ditahan. Muhammad Ali Thiaw yang bersinar sebagai pemain muda Liga 1 Prancis pun bisa menjadi aset masa depan berharga bagi AC Milan jika merapat di bursa transfer mendatang. Milan akhirnya buka negosiasi perpanjangan kontrak Radek Runik. AC Milan dikabarkan telah membuka negosiasi perpanjangan kontrak dengan gelandang multifungsi mereka, Radek Runik, selama beberapa hari terakhir. Rossoneri tak hanya mengupayakan pembaruan kontrak bintang-bintang utama mereka, tetapi juga pemain-pemain yang dianggap memiliki peran penting di skuad meski tak berstatus starter. Menurut pemberitaan dari Corriere dello Sport, Milan saat ini tengah berupaya memperpanjang kontrak Theo Hernandez, Ismail Bennacer, dan Rafael Leao yang menjadi sosok kunci dalam kesuksesan raksasa Serie A. Akan tetapi, fokus klub tidak hanya dengan ketiga pemain tersebut. Kontrak Runik bersama Rossoneri juga akan berakhir pada 30 Juni 2024, dan surat kabar tersebut menyebutkan bahwa manajemen juga telah memulai negosiasi perpanjangan kontrak pemain internasional Bosnia tersebut. Kontrak Runik bersama Rossoneri juga akan berakhir pada 30 Juni 2024. Dan surat kabar tersebut menyebutkan bahwa manajemen juga telah memulai negosiasi perpanjangan kontrak pemain internasional Bosnia tersebut selama beberapa hari terakhir. Gelandang 28 tahun tersebut begitu santer dikaitkan dengan isu transfer selama musim panas kemarin, namun akhirnya tetap bertahan bersama raksasa Serie A tersebut. Pelatih Stefano Pioli jelas memandangnya sebagai sumber daya penting dalam skuadnya, mengingat ia bisa bermain dengan gelandang serang, winger, dan bahkan poros ganda jika diperlukan. Keputusan Milan untuk memperpanjang kontraknya tentu menjadi bukti betapa penting perannya selama ini di klub. Sementara itu, Krunic juga bakal dengan senang hati memperpanjang masa tinggalnya, mengingat meski tak menjadi starter utama, ia tetap mendapat peran penting di klub dan merasa dihargai di sana.